Pagi itu udara masih terasa sejuk ketika lonceng gereja tua di sudut kota kecil itu mulai berdentang perlahan. Dentangnya menggema ke seluruh penjuru lingkungan yang dikelilingi rumah-rumah sederhana dan pepohonan besar yang telah berdiri puluhan tahun. Warga sekitar sudah sangat akrab dengan suara itu. Setiap minggu pagi, lonceng tersebut menjadi penanda bahwa ibadah akan segera dimulai. Di dalam gereja, beberapa jemaat sudah duduk rapi di bangku kayu yang tersusun memanjang. Sinar matahari menembus jendela kaca berwarna, memantulkan cahaya lembut yang menari di lantai marmer. Suasana terasa damai dan hikmat. Tak lama kemudian, seorang pendeta muda berjalan menuju mimbar. Langkahnya tenang, wajahnya bersih dan penuh keteduhan. Tatapannya hangat, seolah mampu menenangkan siapapun yang memandangnya. Ia bukan hanya seorang pemimpin ibadah, tetapi juga sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat di kota kecil itu. Bagi banyak orang, ia adalah contoh teladan. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Ketika teman-teman sebayanya masih sibuk mencari arah hidup, ia sudah menapaki jalan pelayanan dengan penuh keyakinan. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, membaca banyak kitab, dan memperdalam pemahaman tentang iman. Semangatnya membuat banyak orang kagum. Setiap kali berdiri di mimbar, kata-katanya selalu mampu menyentuh hati jemaat. Ia tidak berbicara dengan suara keras atau penuh emosi berlebihan. Justru sebaliknya, suaranya lembut, tenang, dan penuh ketulusan. Namun justru dari kelembutan itu, pesan yang ia sampaikan terasa begitu dalam. Banyak jemaat yang pulang dari gereja dengan hati yang lebih ringan setelah mendengarkan khotbahnya. Beberapa bahkan sering berkata, pendeta muda ini akan menjadi pemimpin besar suatu hari nanti. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Selain melayani di gereja, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sangat peduli terhadap masyarakat. Jika ada warga yang sakit, ia akan datang menjenguk. Jika ada keluarga yang sedang berduka, ia selalu hadir memberi penghiburan. Ia tak pernah memilih-milih siapa yang harus dibantu. Bagi dirinya, melayani orang lain adalah bagian dari panggilan hidup. Tak jarang ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan keluh kesah seseorang. Ia percaya bahwa kadang manusia tidak hanya membutuhkan nasihat, tetapi juga seseorang yang mau mendengar dengan tulus. Karena itulah, hampir semua orang di kota itu mengenalnya. Bahkan anak-anak kecil yang bermain di jalan sering menyapanya dengan senyum ketika ia lewat. Di mata keluarganya, ia adalah kebanggaan yang tak ternilai. Sejak kecil, keluarganya memang menanamkan nilai-nilai religius yang kuat. Mereka membesarkannya dengan penuh disiplin dan kasih sayang. Ketika akhirnya ia memilih menjadi pendeta, keluarga merasa sangat bangga. Bagi mereka, itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah kehormatan. Setiap kali ada kerabat yang datang berkunjung, keluarganya sering bercerita tentang betapa tekunnya ia dalam melayani jemaat. Mereka percaya bahwa masa depannya akan sangat cerah. Bukan hanya keluarga yang mempercayainya. Di tempat ia bekerja, atasannya juga memberikan kepercayaan yang besar. Ia dikenal jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan selalu ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ia bukan tipe orang yang mencari pujian. Sebaliknya, ia selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, bahkan ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Karena itulah, atasannya sering mengandalkannya dalam banyak hal. Rekan-rekan kerjanya pun menghormatinya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi. Ia tidak pernah terlibat dalam gosip atau perselisihan kecil yang kadang terjadi di lingkungan kerja. Hidupnya terlihat begitu rapi, begitu terarah, begitu sempurna di mata banyak orang. Namun tak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatinya.
Di balik senyum hangat dan sikap tenangnya, ia sebenarnya sering bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam tentang kehidupan dan ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul tiba-tiba. Awalnya hanya berupa rasa penasaran kecil. Namun seiring waktu, rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi pergulatan batin yang semakin kuat. Pada malam-malam tertentu, ketika semua orang sudah tertidur dan kota kecil itu menjadi sunyi, ia sering duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja kayu sederhana, beberapa buku terbuka dengan halaman-halaman yang telah ia tandai. Ia membaca dengan sangat serius. Kadang ia berhenti sejenak, menatap halaman yang ada di depannya seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tulisan. Hatinya dipenuhi banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang makna hidup yang sebenarnya. Ia tidak pernah membicarakan hal itu kepada siapapun. Bukan karena ia ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia sendiri belum benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan. Sebagai seorang pendeta, orang-orang selalu datang kepadanya untuk mencari jawaban. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang memiliki pemahaman kuat tentang iman. Namun di dalam hatinya, ia justru sering merasa sedang mencari jawaban. Suatu malam, ia menutup buku yang sedang dibacanya. Ia bersandar di kursinya dan memandang langit dari jendela kecil di samping meja. Bintang-bintang terlihat berkelip di langit malam. Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa kosong, meskipun hidupnya dipenuhi oleh banyak hal baik. Ia memiliki pekerjaan yang dihormati. Ia memiliki keluarga yang bangga kepadanya. Ia memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Namun tetap saja, ada ruang dalam hatinya yang terasa belum terisi. Perasaan itu sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanggilnya, tetapi ia belum memahami dari mana panggilan itu berasal. Ia hanya tahu satu hal. Pencarian itu semakin hari semakin kuat. Kadang ia mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri dalam pelayanan. Ia membantu lebih banyak orang, bekerja lebih keras, dan menghabiskan lebih banyak waktu di gereja. Tetapi setiap kali malam tiba dan ia kembali sendirian, pertanyaan-pertanyaan itu selalu datang kembali. Dengan cara yang lebih kuat, lebih dalam. Namun ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Setiap minggu ia masih berdiri di mimbar. Setiap hari ia masih melayani jemaat dengan penuh ketulusan. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik semua itu, seorang pendeta muda yang sangat dihormati sedang menjalani perjalanan batin yang perlahan akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang belum ia pahami. Perjalanan yang suatu hari nanti akan membuatnya kehilangan banyak hal yang selama ini ia miliki. Namun pada saat yang sama, perjalanan itu juga akan membawanya menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehormatan dunia. Sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar terlihat demikian. Pendeta muda itu tetap menjalani rutinitasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia masih memimpin ibadah setiap minggu, mengunjungi jemaat yang sakit, dan menghadiri berbagai kegiatan rohani di lingkungan gereja. Semua orang masih melihatnya sebagai sosok yang sama, tenang, bijaksana, dan penuh dedikasi. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu sedang berubah. Pergulatan yang dulu hanya muncul sesekali kini mulai hadir hampir setiap hari. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ia anggap sebagai rasa penasaran biasa kini berubah menjadi pencarian yang semakin serius. Setiap malam, ketika kota kecil itu mulai sunyi dan suara kendaraan di jalanan semakin jarang terdengar, ia kembali duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup, menerangi tumpukan buku yang semakin hari semakin banyak. Ia mulai membaca berbagai literatur tentang agama dan pemikiran spiritual dari berbagai sumber. Awalnya ia melakukan itu hanya untuk memperluas wawasan. Ia ingin memahami bagaimana berbagai orang di dunia memandang Tuhan dan kehidupan. Namun tanpa ia sadari, kegiatan itu perlahan berubah menjadi perjalanan batin yang sangat mendalam. Ia membaca dengan penuh perhatian, mencatat beberapa bagian yang menurutnya menarik, dan sering berhenti sejenak untuk merenung. Kadang ia memejamkan mata.
Kadang ia menatap kosong ke arah dinding, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana ia merasa menemukan pemahaman baru yang membuat hatinya bergetar. Tetapi ada juga saat-saat di mana ia justru semakin bingung dengan berbagai pemikiran yang ia temui. Meski begitu, ia tidak berhenti. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk terus mencari. Suatu sore, setelah menyelesaikan beberapa urusan di luar kota, ia memutuskan untuk singgah di sebuah toko buku kecil yang terletak di pinggir jalan. Toko itu tidak terlalu besar, namun memiliki banyak koleksi buku yang beragam. Ia sering datang ke sana. Bagi dirinya, toko buku adalah tempat yang selalu memberi ketenangan. Ia berjalan perlahan di antara rak-rak buku, memperhatikan judul-judul yang tersusun rapi. Tangannya sesekali menyentuh sampul buku yang menarik perhatiannya. Ketika sedang memilih buku, ia mendengar percakapan beberapa orang di sudut ruangan. Mereka berbicara dengan suara tenang, namun cukup jelas terdengar. Topik yang mereka bicarakan membuatnya tanpa sadar memperhatikan lebih saksama. Mereka sedang membahas tentang ajaran Islam. Awalnya ia hanya mendengarkan sekilas. Namun semakin lama, percakapan itu justru membuatnya tertarik. Orang-orang tersebut tidak berbicara dengan nada perdebatan atau mencoba memaksakan pendapat. Sebaliknya, mereka berdiskusi dengan cara yang sangat tenang dan penuh penghormatan. Salah satu dari mereka menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Islam dengan bahasa yang sederhana. Ia menjelaskan tentang keesaan Tuhan, tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Pendeta muda itu berdiri diam di dekat rak buku, pura-pura membaca sampul buku yang ada di tangannya. Padahal sebenarnya, ia sedang mendengarkan dengan sangat serius. Ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang terasa berbeda. Bukan sekadar kata-kata, tetapi ketenangan, ketulusan, dan keyakinan yang terasa sangat kuat. Salah satu dari mereka kemudian berkata dengan suara lembut, "Dalam Islam, hubungan manusia dengan Tuhan sangat langsung. Tidak ada perantara. Setiap orang bisa berbicara kepadanya melalui doa." Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, kalimat tersebut membuat hati pendeta muda itu bergetar. Ia tidak tahu mengapa. Ia hanya merasakan sesuatu yang aneh muncul dalam dirinya. Seperti ada pintu kecil dalam hatinya yang perlahan terbuka. Tanpa sadar, ia terus mendengarkan percakapan mereka. Mereka tidak sedang mencoba meyakinkan siapapun. Mereka hanya berbagi pemahaman tentang iman dengan penuh ketenangan. Akhirnya salah satu dari mereka menyadari bahwa ia berdiri cukup dekat. Orang itu menoleh dan tersenyum ramah. Senyum yang tulus, tanpa kecurigaan. Pendeta muda itu sedikit terkejut. Namun ia membalas senyum tersebut dengan sopan. Orang itu kemudian menyapanya dengan ramah, menanyakan apakah ia juga tertarik dengan buku-buku yang sedang mereka diskusikan. Pendeta muda itu sempat ragu menjawab. Namun akhirnya ia mengangguk kecil. Percakapan singkat pun dimulai. Tidak ada perdebatan. Tidak ada nada menggurui. Mereka hanya berbicara tentang banyak hal. Tentang kehidupan, tentang iman, dan tentang pencarian manusia terhadap Tuhan. Pendeta muda itu merasa percakapan tersebut sangat berbeda dari diskusi-diskusi yang biasa ia alami. Orang-orang itu tidak mencoba memenangkan argumen. Mereka hanya berbagi pemahaman dengan penuh kesabaran. Hal itu membuatnya merasa nyaman. Setelah percakapan itu berakhir, mereka saling berpamitan dengan ramah. Pendeta muda itu keluar dari toko buku dengan membawa beberapa buku yang baru saja ia beli. Namun pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan tadi. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata yang ia dengar terus terngiang di kepalanya. Ada sesuatu dalam ajaran yang baru saja ia dengar yang terasa sangat menenangkan. Beberapa hari kemudian, ia mulai membaca buku-buku tentang Islam dengan rasa penasaran yang semakin besar. Ia membacanya secara diam-diam. Bukan karena ia merasa melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena ia belum siap menjelaskan kepada siapapun tentang apa yang sedang ia pelajari. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada kedamaian yang sulit dijelaskan.
Ajaran tentang keesaan Tuhan terasa begitu sederhana namun sangat mendalam. Doa-doa yang ia baca terasa penuh ketulusan. Konsep tentang ketundukan manusia kepada Tuhan membuatnya merenung panjang. Kadang ia berhenti membaca dan hanya duduk diam. Hatinya lah yang berbicara. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ada bagian lain dalam dirinya yang segera menahannya. Ia teringat keluarganya. Ia teringat jemaat yang selama ini mempercayainya. Ia teringat semua orang yang melihatnya sebagai pemimpin rohani. Bagaimana jika mereka mengetahui apa yang sedang ia pelajari? Bagaimana jika mereka menganggapnya telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya? Pikiran-pikiran itu membuat hatinya menjadi berat. Ia merasa seperti sedang berdiri di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada kehidupan yang selama ini ia jalani dengan penuh kehormatan. Di sisi lain, ada pencarian baru yang perlahan menyentuh hatinya dengan cara yang sangat dalam. Setiap malam, ia kembali bergumul dengan pikirannya sendiri. Kadang ia menutup buku yang sedang ia baca dan menatap langit malam dari jendela. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut, ada rasa ragu. Namun juga ada rasa damai yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia hanya terus belajar, terus mencari, dan terus mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hatinya. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil dalam pencarian itu perlahan sedang membawanya menuju perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang suatu hari nanti akan menguji keberanian, keyakinan, dan keteguhan hatinya lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati pepohonan di sekitar rumah sederhana tempat pendeta muda itu tinggal. Di dalam kamarnya, lampu meja masih menyala, menerangi tumpukan buku yang telah ia baca selama berbulan-bulan. Beberapa halaman terbuka, penuh dengan tanda kecil yang ia buat sendiri. Pendeta muda itu duduk di kursinya dengan tubuh sedikit membungkuk. Kedua tangannya bertaut di atas meja, sementara tatapannya tertuju pada satu titik kosong di lantai. Sudah berbulan-bulan ia menjalani pergulatan batin yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari ia menjalani hidup seperti biasa. Ia masih berdiri di mimbar gereja setiap minggu. Ia masih menyampaikan khotbah dengan penuh ketulusan. Ia masih melayani jemaat yang datang kepadanya dengan berbagai persoalan hidup. Namun ketika malam tiba dan ia kembali sendirian, hatinya kembali dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang semakin dalam. Buku-buku tentang Islam yang dulu hanya ia baca karena rasa penasaran kini telah menjadi bagian dari kesehariannya. Ia membaca tentang keesaan Tuhan, tentang makna ibadah, tentang ketundukan manusia kepada Sang Pencipta. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu dalam hatinya yang perlahan menemukan tempatnya. Ajaran yang ia pelajari terasa begitu sederhana, namun memiliki kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada kerumitan, tidak ada perdebatan panjang, hanya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seringkali ketika membaca, dadanya terasa hangat, seolah ada ketenangan yang perlahan menyelimuti hatinya. Namun di saat yang sama, ketenangan itu selalu diikuti oleh rasa takut yang tidak kalah besar. Ia tahu betul bahwa jika suatu hari ia benar-benar mengambil keputusan untuk memeluk Islam, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia memikirkan keluarganya, orang-orang yang sejak kecil membesarkannya dengan penuh kasih sayang, orang tua yang selalu bangga setiap kali melihatnya berdiri di mimbar. Ia memikirkan jemaat yang selama ini mempercayainya sebagai pemimpin rohani. Mereka datang kepadanya dengan harapan dan keyakinan. Bagaimana jika suatu hari mereka mengetahui bahwa pendeta yang mereka hormati telah memilih jalan yang berbeda? Pikiran-pikiran itu sering membuatnya merasa sangat berat. Berkali-kali ia mencoba menahan perasaannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini mungkin hanya fase pencarian yang akan berlalu. Namun semakin lama ia mencoba menahan, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk mencari kebenaran yang ia rasakan. Suatu malam, setelah membaca cukup lama, ia menutup buku yang ada di tangannya.
Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar perlahan. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Langit malam terbentang luas di atas kota kecil itu. Bintang-bintang berkelip pelan, seolah menyaksikan pergulatan yang sedang ia alami. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan sebuah doa yang berbeda dari biasanya. Doa yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Jika Engkau benar-benar ada, jika Engkau benar-benar maha mengetahui, maka tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar." Kata-kata itu sederhana. Namun bagi dirinya, doa itu terasa sangat berat. Ia memejamkan mata beberapa saat. Ada air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena hatinya benar-benar sedang berada di titik yang sangat rapuh. Beberapa hari setelah malam itu, ia kembali mengunjungi toko buku kecil yang pernah mempertemukannya dengan beberapa orang Muslim. Entah mengapa, hatinya terasa terdorong untuk datang ke sana lagi. Ketika ia masuk ke dalam toko, suasananya masih sama seperti sebelumnya. Tenang, damai. Beberapa orang duduk di sudut ruangan sambil berbincang pelan. Salah satu dari mereka mengenalinya. Orang itu tersenyum ramah dan menyapanya. Pendeta muda itu membalas senyum tersebut. Mereka kembali berbincang seperti sebelumnya. Namun kali ini, percakapan mereka terasa lebih dalam. Pendeta muda itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Tentang Tuhan, tentang iman, tentang makna menjadi seorang Muslim. Orang-orang itu menjawab dengan penuh kesabaran. Mereka tidak pernah memaksanya untuk percaya. Mereka hanya menjelaskan dengan tenang, memberikan ruang baginya untuk memahami semuanya dengan hati yang terbuka. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, "Keimanan adalah perjalanan hati. Tidak ada yang bisa memaksakan seseorang untuk sampai pada keyakinan. Setiap orang harus menemukannya sendiri." Kalimat itu terasa sangat dalam bagi dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia memang sedang menjalani perjalanan itu. Perjalanan yang membawanya pada titik yang sekarang. Hari demi hari berlalu. Pergulatan itu akhirnya mencapai puncaknya. Pada suatu sore yang sunyi, pendeta muda itu kembali duduk bersama orang-orang yang pernah berbincang dengannya. Kali ini suasana terasa berbeda. Ada kesunyian yang penuh makna. Pendeta muda itu menundukkan kepala beberapa saat. Hatinya berdebar sangat kencang. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil akan mengubah seluruh hidupnya. Ia memikirkan keluarganya. Ia memikirkan jemaatnya. Ia memikirkan semua hal yang mungkin akan ia kehilangan. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu perasaan yang jauh lebih kuat. Ketenangan. Keyakinan. Perasaan bahwa inilah jalan yang selama ini ia cari. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia akhirnya berkata, "Aku ingin memeluk Islam." Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya senyum hangat yang penuh keharuan. Salah satu dari mereka kemudian membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Pendeta muda itu menarik napas panjang. Hatinya bergetar hebat. Perasaan haru memenuhi dadanya. Dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika kalimat itu selesai terucap dari bibirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hatinya. Ada ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah seluruh beban yang selama ini ia bawa perlahan terangkat dari hatinya. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Namun kali ini, air mata itu bukan berasal dari kebingungan, melainkan dari rasa syukur. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Namun di tengah kebahagiaan itu, ia juga sadar sepenuhnya bahwa hidupnya baru saja berubah. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah.
Akan ada banyak orang yang tidak mengerti. Akan ada banyak penolakan. Mungkin juga kehilangan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar yakin dengan langkah yang ia ambil. Ketika ia keluar dari tempat itu, matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Langit berubah menjadi warna jingga yang indah. Ia berdiri sejenak di luar, menatap langit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang benar-benar baru. Babak yang mungkin penuh ujian, namun juga penuh makna. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan pulang. Di dalam hatinya, ia mulai bersiap menghadapi satu kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Cepat atau lambat, orang-orang yang selama ini mengenalnya akan mengetahui keputusan yang telah ia ambil. Dan ketika saat itu tiba, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa sangat berbeda bagi pendeta muda tersebut. Ia masih menjalani aktivitasnya seperti biasa, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang telah berubah. Kini ia membawa keyakinan baru yang begitu ia jaga dengan hati-hati. Ia tahu bahwa suatu saat keluarganya akan mengetahui semuanya. Dan saat itu tidak akan mudah. Selama beberapa hari, ia menyimpan kabar itu dalam diam. Bukan karena ia malu atau ragu, tetapi karena ia ingin mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya. Ia sangat mengenal keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh tradisi dan keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun. Sejak kecil, keluarganya membesarkannya dengan nilai-nilai religius yang kuat. Mereka mendidiknya dengan penuh disiplin, tetapi juga dengan kasih sayang yang tulus. Semua orang di keluarga itu selalu berharap ia akan menjadi sosok pemimpin rohani yang besar. Dan selama ini, ia memang telah memenuhi harapan itu. Namun kini, semuanya telah berubah. Suatu sore, setelah menimbang-nimbang cukup lama, ia akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya. Rumah itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Rumah yang sejak kecil menjadi tempat ia tumbuh. Tempat di mana banyak kenangan indah tersimpan. Langkahnya terasa berat ketika ia berjalan menuju pintu. Ia menarik napas panjang sebelum mengetuk. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Salah satu anggota keluarganya berdiri di sana dan menyambutnya dengan senyum hangat, seperti biasanya. Suasana rumah masih sama seperti yang ia ingat. Ruang tamu yang sederhana, dinding yang dihiasi foto-foto keluarga, dan aroma masakan dari dapur yang selalu membuatnya merasa nyaman. Beberapa anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tengah. Ketika mereka melihatnya datang, wajah mereka langsung berseri-seri. Mereka sangat senang melihatnya pulang. Bagi mereka, kehadirannya selalu menjadi kebanggaan. Seseorang bahkan sempat berkata dengan penuh rasa bangga, "Kami baru saja membicarakanmu tadi. Banyak orang memuji pelayananmu." Pendeta muda itu hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia memandang wajah-wajah orang yang sangat ia sayangi. Orang-orang yang selama ini selalu mendukungnya. Orang-orang yang membesarkannya dengan penuh kasih. Justru karena itulah, kata-kata yang harus ia sampaikan terasa begitu berat. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Percakapan ringan berlangsung beberapa menit. Namun pendeta muda itu tampak semakin gelisah. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian. Dengan suara yang pelan, ia berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Semua orang langsung menatapnya dengan penuh perhatian. Nada suaranya yang serius membuat suasana berubah sedikit tegang. Ia menundukkan kepala sejenak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Lalu perlahan ia mengangkat wajahnya kembali. "Aku telah mengambil keputusan besar dalam hidupku." Kalimat itu membuat semua orang semakin fokus mendengarkan. Beberapa dari mereka bahkan terlihat penasaran. Namun tidak ada yang menyangka apa yang akan ia katakan berikutnya. Dengan suara yang bergetar, tetapi tetap jelas, ia akhirnya berkata, "Aku telah memeluk Islam." Seolah waktu berhenti sejenak. Tidak ada yang langsung berbicara.
Semua orang hanya saling memandang dengan wajah yang sulit dijelaskan. Awalnya mereka mengira mungkin mereka salah mendengar. Namun ketika mereka melihat wajah pendeta muda itu yang sangat serius, perlahan kenyataan itu mulai mereka pahami. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi sangat tegang. Salah satu anggota keluarga berdiri dengan wajah yang penuh keterkejutan. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara tinggi. Pendeta muda itu mencoba menjelaskan dengan tenang. Ia menceritakan perjalanan batin yang telah ia lalui selama berbulan-bulan. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu bukan sesuatu yang ia ambil dengan mudah. Namun kata-katanya tampaknya tidak mampu meredakan emosi yang mulai muncul di ruangan itu. Kekecewaan mulai terlihat jelas di wajah orang-orang yang selama ini sangat menyayanginya. Seseorang berkata dengan nada penuh kemarahan, "Kau tahu betapa kami bangga kepadamu selama ini." Yang lain menambahkan, "Kami membesarkanmu dengan keyakinan kami, dan sekarang kau meninggalkannya begitu saja." Pendeta muda itu mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin perdebatan berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar. Ia hanya ingin mereka memahami bahwa keputusannya bukanlah bentuk penolakan terhadap keluarga. Namun emosi yang sudah terlanjur memuncak membuat suasana semakin sulit dikendalikan. Suara mulai meninggi. Perdebatan pun terjadi. Beberapa anggota keluarga berbicara dengan nada penuh kekecewaan. Ada yang bertanya dengan nada tajam. Ada yang menuduh bahwa ia telah terpengaruh oleh orang lain. Di tengah semua itu, pendeta muda itu hanya bisa menundukkan kepala. Hatinya terasa sangat berat. Ia tidak pernah membayangkan percakapan ini akan berlangsung seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Salah satu anggota keluarga tidak mampu menahan emosinya. Tangisan itu membuat suasana semakin menyayat hati. Pendeta muda itu merasakan dadanya terasa sesak. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia hanya mengikuti keyakinan yang ia rasakan dalam hatinya. Namun kini ia harus menyaksikan orang-orang yang paling ia cintai merasa sangat terluka. Akhirnya salah satu anggota keluarga berkata dengan suara yang sangat dingin, "Jika itu pilihanmu, maka kau harus siap menerima akibatnya." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Pendeta muda itu menatap wajah mereka satu persatu. Ia berharap masih ada sedikit pengertian yang tersisa. Namun yang ia lihat hanyalah kekecewaan yang sangat dalam. Beberapa saat kemudian, seseorang berkata dengan tegas, "Kami tidak bisa menerima ini." Kata-kata itu terasa sangat berat. Pendeta muda itu merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh perlahan. Rumah yang dulu selalu menjadi tempat pulang kini terasa begitu asing. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terasa sangat berat. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengubah keadaan saat itu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tetap mencintai kalian, apapun yang terjadi." Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang dingin. Pendeta muda itu akhirnya berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sebagian dari hidupnya. Ketika pintu rumah itu tertutup di belakangnya, ia berdiri beberapa saat di luar. Langit mulai gelap. Angin malam berhembus pelan. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Rumah, keluarga, tempat di mana ia dulu selalu merasa diterima. Namun di tengah kesedihan yang sangat dalam itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Keyakinan. Meskipun jalan yang ia pilih membuatnya kehilangan banyak hal, hatinya tetap merasa tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga percaya bahwa setiap langkah yang diambil karena keyakinan pasti memiliki makna. Dengan langkah perlahan, ia mulai berjalan menjauh dari rumah itu. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti keluarganya bisa memahami keputusannya. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh ujian, namun juga penuh harapan. Beberapa hari setelah meninggalkan rumah keluarganya dengan hati yang hancur,
Pendeta muda itu berusaha kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia tahu bahwa kesedihan tidak boleh membuatnya berhenti melangkah. Hidup harus tetap berjalan, meskipun jalan yang kini ia tempuh terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Setiap pagi ia masih bangun lebih awal. Ia masih merapikan dirinya dengan cara yang sama seperti dulu. Namun kini, ada perasaan berbeda yang selalu menyertai langkahnya. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, orang-orang di tempat kerjanya akan mengetahui kabar tentang dirinya. Dan benar saja, kabar itu akhirnya menyebar. Awalnya hanya berupa bisikan kecil di antara beberapa orang. Seseorang mendengar dari orang lain, lalu cerita itu berpindah dari satu mulut ke mulut yang lain. Seperti api kecil yang perlahan membesar, kabar tentang keislamannya mulai menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kerja. Pendeta muda itu mulai merasakan perubahan sikap dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan hangat kini hanya menundukkan kepala, atau bahkan berpura-pura tidak melihatnya. Beberapa orang yang dulu sering berbincang dengannya di ruang istirahat kini memilih duduk di tempat lain. Ia mencoba tetap bersikap tenang. Ia tidak ingin langsung berprasangka buruk. Mungkin mereka hanya sedang bingung atau terkejut dengan kabar yang mereka dengar. Namun hari demi hari berlalu, dan suasana di tempat kerja semakin terasa tidak nyaman. Suatu pagi ketika ia berjalan melewati lorong kantor, ia mendengar dua orang sedang berbicara dengan suara pelan. Ketika mereka melihatnya datang, percakapan itu langsung berhenti. Mereka saling bertukar pandang, lalu segera berjalan menjauh. Pendeta muda itu berhenti sejenak. Hatinya terasa sedikit perih. Ia tidak perlu mendengar isi percakapan itu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Rumor telah mulai bekerja. Beberapa hari kemudian, ia mulai mendengar cerita-cerita yang lebih menyakitkan. Ada yang mengatakan bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan lembaga tempat ia bekerja. Ada yang menuduh bahwa ia sengaja mempelajari agama lain untuk mencari pengaruh. Bahkan ada yang menyebarkan cerita bahwa ia telah mencoba mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Semua itu tidak benar. Pendeta muda itu tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang mereka katakan. Ia bahkan selalu berhati-hati untuk tidak membicarakan keyakinan barunya di tempat kerja. Namun rumor tidak membutuhkan kebenaran untuk menyebar. Ia hanya membutuhkan prasangka. Semakin banyak orang yang mendengar cerita itu, semakin besar pula perubahan sikap yang ia rasakan. Beberapa orang mulai memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang dulu penuh penghormatan kini berubah menjadi penuh kecurigaan. Ada juga yang memandangnya dengan sinis. Seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Pendeta muda itu berusaha menahan semua perasaan itu dalam diam. Ia tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang sangat dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh begitu cepat. Dulu, orang-orang menghormatinya. Mereka percaya pada integritasnya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang dapat dipercaya. Namun sekarang, semua itu seolah hilang begitu saja. Hanya karena satu kabar yang menyebar. Suatu siang, ketika ia sedang duduk sendirian di ruang istirahat, seorang rekan kerja yang dulu cukup dekat dengannya datang menghampiri. Orang itu duduk di kursi seberang dengan wajah yang tampak ragu. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Akhirnya orang itu berkata pelan, "Benarkah kabar yang beredar itu?" Pendeta muda itu menatapnya dengan tenang. Ia tahu pertanyaan itu pasti akan datang. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Ya, aku memang telah memeluk Islam." Rekan kerjanya terdiam. Ekspresi wajahnya sulit ditebak. Beberapa saat kemudian ia menghela napas panjang. "Aku tidak menyangka," katanya pelan. Pendeta muda itu hanya tersenyum kecil. Ia tidak mencoba membela diri. Ia tidak mencoba meyakinkan siapapun. Baginya, keyakinan adalah sesuatu yang sangat pribadi. Namun percakapan singkat itu ternyata tidak berhenti di situ. Tak lama setelah itu,
cerita tentang pengakuannya mulai menyebar lebih luas. Sayangnya, cerita itu tidak selalu disampaikan dengan jujur. Beberapa orang mulai menambahkan cerita mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ia telah merencanakan semua ini sejak lama. Ada yang mengatakan bahwa ia telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bahkan ada yang menyebarkan fitnah bahwa ia telah merusak nama baik lembaga tempat ia bekerja. Pendeta muda itu merasa sangat terpukul ketika mendengar semua itu. Ia tidak pernah melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Ia selalu bekerja dengan jujur. Ia selalu menjaga nama baik tempat kerjanya. Namun kini, semua itu seolah tidak berarti apa-apa. Rumor dan prasangka telah mengambil alih kebenaran. Beberapa orang yang dulu sangat menghormatinya kini bahkan tidak mau lagi berbicara dengannya. Lorong kantor yang dulu terasa biasa kini terasa begitu sunyi setiap kali ia melewatinya. Ia seperti berjalan sendirian di tengah keramaian. Kesepian itu sangat terasa. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Meja itu masih dipenuhi berkas-berkas yang harus ia selesaikan. Namun pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa-masa ketika orang-orang di tempat itu masih mempercayainya. Ketika mereka masih menghargai setiap usaha yang ia lakukan. Kini semua itu terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Ia menundukkan kepala. Air mata perlahan jatuh ke atas meja. Bukan karena ia menyesali keputusannya, tetapi karena hatinya sangat sedih melihat betapa cepatnya manusia bisa berubah hanya karena rumor. Namun setelah beberapa saat, ia menghapus air matanya. Ia menarik napas panjang. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan kesedihan itu menguasai dirinya, ia tidak akan mampu melangkah maju. Ia mengingat kembali alasan mengapa ia memilih jalan ini. Ia memilihnya karena keyakinan. Karena kebenaran yang ia rasakan dalam hatinya. Dan keyakinan itu jauh lebih kuat daripada semua rumor yang beredar. Malam itu, ketika ia berjalan keluar dari kantor, langit mulai berubah menjadi gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Ia berjalan pelan di trotoar dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa ujian dalam hidupnya belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Namun di tengah semua kesulitan itu, ia juga merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan. Kekuatan yang datang dari keyakinan bahwa setiap ujian memiliki makna. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apakah orang-orang di sekitarnya suatu hari akan memahami keputusannya. Namun satu hal yang ia yakini dengan sepenuh hati, kebenaran tidak akan pernah kalah oleh fitnah. Dan selama ia tetap memegang keyakinannya dengan tulus, ia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Hari-hari di tempat kerja semakin terasa berat bagi pendeta muda itu. Sejak kabar tentang keislamannya menyebar, suasana di kantor tidak pernah lagi sama. Ia masih datang tepat waktu, masih bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan masih berusaha menjalankan setiap tugas dengan sebaik mungkin. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa perlakuan orang-orang di sekitarnya telah berubah. Beberapa orang kini memandangnya dengan kecurigaan. Beberapa lainnya memilih menjaga jarak, seolah-olah kehadirannya membawa masalah yang tidak ingin mereka hadapi. Meski begitu, ia tetap berusaha menjaga sikapnya. Ia tidak ingin membalas prasangka dengan kemarahan. Ia percaya bahwa ketenangan adalah cara terbaik untuk menghadapi ujian. Suatu pagi, ketika ia baru saja tiba di kantor dan sedang merapikan beberapa berkas di mejanya, seorang staf administrasi datang menghampiri. Wajah staf itu tampak sedikit canggung. "Pimpinan ingin bertemu dengan Anda di ruangannya," katanya pelan. Pendeta muda itu mengangguk. Ia sudah menduga bahwa momen ini suatu hari akan datang. Beberapa hari terakhir, ia merasakan suasana di kantor semakin tegang. Beberapa orang terlihat sering berbicara pelan ketika ia lewat. Rumor yang beredar tampaknya sudah sampai ke telinga pimpinan. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju ruangan atasannya. Lorong kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawa beban yang semakin berat di dalam hatinya.
Ketika ia sampai di depan pintu ruangan tersebut, ia berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mengetuk pintu. "Silakan masuk." Suara dari dalam terdengar datar. Pendeta muda itu membuka pintu dan masuk ke ruangan tersebut. Atasannya duduk di balik meja besar yang rapi. Wajahnya tampak serius, berbeda dari biasanya. Beberapa berkas tergeletak di atas meja. Pendeta muda itu duduk di kursi yang disediakan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Suasana terasa sangat tegang. Akhirnya atasannya membuka percakapan. "Kau pasti tahu mengapa aku memanggilmu." Pendeta muda itu menundukkan kepala sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tidak ingin berpura-pura tidak tahu. Atasannya menghela napas panjang. "Kabar tentang dirimu sudah menyebar kemana-mana." Nada suaranya tidak keras, tetapi terasa sangat berat. Banyak orang di sini merasa kecewa. Pendeta muda itu tetap diam. Ia tahu bahwa menjelaskan panjang lebar mungkin tidak akan mengubah apapun. Atasannya melanjutkan dengan suara yang lebih serius. "Lembaga ini memiliki identitas dan nilai-nilai yang selama ini kami jaga. Keputusanmu telah menimbulkan banyak masalah." Pendeta muda itu merasakan dadanya mulai sesak. Namun ia tetap berusaha tenang. "Aku tidak pernah bermaksud menimbulkan masalah," katanya pelan. Atasannya menatapnya beberapa saat. "Aku tahu kau selama ini bekerja dengan baik. Tidak ada yang meragukan dedikasimu." Kalimat itu membuat hati pendeta muda itu sedikit tergetar. Namun kalimat berikutnya terasa jauh lebih berat. Namun situasi sekarang sudah berbeda. Ruangan itu kembali hening. Pendeta muda itu sudah mulai memahami arah pembicaraan ini. Atasannya membuka salah satu berkas di atas meja. "Kami telah mempertimbangkan semuanya, dan kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama denganmu." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar keputusan itu secara langsung tetap membuat hatinya terasa sangat sakit. Beberapa detik ia hanya duduk diam. Ia mencoba menahan perasaan yang tiba-tiba menyeruak di dalam dadanya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang yang sedang memecatnya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik," katanya dengan suara yang sangat tenang. Atasannya tampak sedikit terkejut melihat reaksinya yang begitu tenang. Namun pendeta muda itu memang tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia tahu keputusan itu sudah diambil. Tidak ada yang bisa ia ubah. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari ruangan tersebut dengan langkah pelan. Lorong kantor yang tadi ia lewati kini terasa jauh lebih panjang. Setiap langkah terasa berat. Ia kembali ke mejanya dan mulai membereskan barang-barangnya. Beberapa rekan kerja memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang tampak penasaran. Ada yang terlihat canggung. Namun tidak ada yang benar-benar mendekat. Dalam waktu singkat, semua barang pribadinya sudah masuk ke dalam tas. Ia berdiri sejenak, memandang ruangan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Tempat di mana ia pernah bekerja dengan penuh semangat. Tempat di mana ia pernah merasa dihargai. Kini semuanya telah menjadi kenangan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan keluar dari kantor itu untuk terakhir kalinya. Langit siang terasa sangat terang, namun hatinya justru terasa gelap. Ia kini benar-benar sendirian. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan. Keluarganya telah menolaknya. Tidak ada tempat yang benar-benar bisa ia sebut sebagai rumah. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sulit. Pendeta muda itu harus mulai menjalani hidup yang sama sekali baru. Tanpa penghasilan tetap, ia harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati. Beberapa kali ia harus menahan lapar karena uang yang ia miliki semakin menipis. Ia mulai mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Namun tidak mudah menemukan orang yang bersedia menerimanya. Apalagi setelah kabar tentang dirinya sudah menyebar luas. Beberapa kali ia pulang dengan langkah lelah setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil. Malam-malamnya kini terasa jauh lebih sunyi. Di kamar kecil tempat ia tinggal, ia sering duduk sendirian di lantai.
Hanya ada lampu redup yang menerangi ruangan. Di saat-saat seperti itulah perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya keluar. Beberapa kali ia menangis dalam diam. Bukan karena ia menyesali keputusannya, tetapi karena hidup terasa begitu berat. Ia kehilangan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Keluarga, pekerjaan, tempat di mana ia dulu dihormati. Namun setiap kali air mata jatuh, ia selalu mengakhiri malamnya dengan doa. Ia menengadahkan tangannya dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Suaranya sering bergetar ketika berdoa. Ia memohon agar diberi kesabaran untuk melewati semua ini. Ia memohon agar hatinya tetap kuat meskipun dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Di tengah kesunyian itu, ia sering merasakan ketenangan yang aneh. Seolah-olah ada kekuatan yang perlahan menguatkan hatinya. Ia sadar bahwa hidupnya kini benar-benar dimulai dari nol. Namun untuk pertama kalinya, ia juga merasa bahwa hidupnya kini lebih jujur daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Ia hidup untuk keyakinan yang ia percaya sebagai kebenaran. Dan meskipun jalan yang ia tempuh dipenuhi kesulitan, ia percaya bahwa setiap ujian yang ia lalui memiliki makna yang lebih besar. Suatu malam, setelah selesai berdoa, ia duduk diam cukup lama. Air matanya masih mengalir. Namun di dalam hatinya, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Ia mungkin telah kehilangan banyak hal. Namun ia belum kehilangan dirinya sendiri. Dan selama ia masih memiliki keyakinan dan keberanian untuk melangkah, ia percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari yang dijalani pendeta muda itu setelah kehilangan pekerjaan terasa sangat berat. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan yang campur aduk. Terkadang ia merasa kuat, tetapi tidak jarang pula ia merasa sangat lelah menghadapi kenyataan hidup yang berubah begitu drastis. Kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya terasa sunyi hampir setiap waktu. Tidak ada lagi suara percakapan keluarga. Tidak ada lagi rekan kerja yang datang membicarakan rencana atau tugas-tugas baru. Hanya ada dirinya sendiri, bersama pikiran dan doa-doanya. Namun di tengah kesunyian itu, ia terus berusaha menjaga harapan. Setiap hari ia keluar dari kamar kecilnya untuk mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, membawa map berisi beberapa dokumen yang tersisa dari masa lalunya. Beberapa orang menerima berkasnya dengan sopan. Beberapa lainnya menolak dengan halus. Ada juga yang bahkan tidak mau melihatnya sama sekali setelah mendengar siapa dirinya. Penolakan demi penolakan mulai terasa seperti bagian dari rutinitas hidupnya. Meski begitu, ia tidak berhenti mencoba. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Suatu sore, setelah seharian berjalan dan kembali pulang tanpa hasil, ia memutuskan untuk duduk di sebuah taman kecil di pinggir jalan. Matahari mulai tenggelam, dan langit berubah menjadi warna jingga yang indah. Pendeta muda itu duduk di bangku taman sambil memandang langit yang perlahan gelap. Tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya justru dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia teringat kembali perjalanan hidupnya. Dulu, hidupnya terasa begitu teratur. Ia memiliki pekerjaan yang dihormati. Ia memiliki keluarga yang selalu bangga kepadanya. Ia memiliki masa depan yang tampak cerah di mata banyak orang. Namun kini, semuanya telah berubah. Ia kehilangan hampir segalanya. Namun di balik semua itu, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan yang semakin kuat. Tiba-tiba seseorang duduk di bangku yang sama, tidak jauh darinya. Orang itu menoleh dan tersenyum ramah. Senyum itu terasa tulus, tanpa sedikit pun rasa curiga atau penilaian. Mereka mulai berbincang ringan. Percakapan itu awalnya sangat sederhana, tentang cuaca, tentang kota kecil tempat mereka tinggal, dan tentang kehidupan sehari-hari. Namun perlahan, pembicaraan mereka menjadi lebih dalam. Pendeta muda itu akhirnya menceritakan sebagian kecil dari perjalanan hidupnya. Ia tidak menceritakan semuanya secara detail.
tetapi cukup untuk membuat orang yang mendengarnya memahami bahwa ia sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Orang itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada ekspresi menghakimi di wajahnya. Setelah pendeta muda itu selesai berbicara, orang tersebut berkata dengan suara lembut, "Kadang Tuhan membawa kita melalui jalan yang sangat berat agar kita menemukan sesuatu yang lebih besar." Kalimat itu terasa sangat menenangkan. Pendeta muda itu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Orang itu kemudian bercerita tentang sebuah komunitas kecil yang sering berkumpul untuk belajar, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam iman. "Jika kau ingin, kau bisa datang," katanya. Pendeta muda itu tidak langsung menjawab. Namun entah mengapa, hatinya merasa tertarik. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk datang ke tempat yang dimaksud. Tempat itu tidak besar. Hanya sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi beberapa orang yang duduk melingkar di lantai. Ketika ia masuk, beberapa orang menoleh ke arahnya. Pendeta muda itu sempat merasa canggung. Ia belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Namun sesuatu yang ia rasakan di ruangan itu membuatnya sedikit tenang. Suasana di sana terasa hangat. Orang-orang menyambutnya dengan senyum ramah. Tidak ada yang menanyakan masa lalunya dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Tidak ada yang menghakimi atau mencurigainya. Mereka hanya menyapanya seperti seseorang yang memang sudah lama mereka kenal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pendeta muda itu merasa diterima. Malam itu mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang kesabaran. Tentang ujian hidup. Tentang bagaimana iman seringkali diuji melalui kesulitan. Beberapa orang bahkan berbagi kisah hidup mereka sendiri. Ada yang pernah kehilangan pekerjaan. Ada yang pernah dijauhi keluarganya. Ada yang pernah melalui masa-masa sulit yang hampir membuat mereka putus asa. Mendengar semua itu, pendeta muda itu menyadari bahwa ia tidak sendirian. Banyak orang yang pernah berjalan di jalan yang sama. Banyak orang yang pernah merasakan luka yang serupa. Namun mereka tetap bertahan. Dan kini mereka saling menguatkan. Sejak malam itu, pendeta muda itu mulai sering datang ke komunitas tersebut. Ia tidak hanya datang untuk mendengarkan. Perlahan ia juga mulai berbagi cerita. Orang-orang di sana mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak pernah menertawakan penderitaannya. Mereka tidak pernah meremehkan luka yang ia rasakan. Sebaliknya, mereka justru menguatkannya. Salah satu dari mereka pernah berkata, "Ujian yang kau alami mungkin terasa sangat berat sekarang. Tapi suatu hari nanti, kisahmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain." Kalimat itu terus terngiang di pikirannya. Pendeta muda itu mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu memandang ujian hidupnya sebagai kehilangan. Ia kehilangan keluarga. Ia kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan reputasi yang dulu ia miliki. Namun mungkin semua itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin semua itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan kembali tujuan hidupnya. Ia mulai membantu orang-orang di komunitas tersebut. Kadang ia hanya mendengarkan cerita seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Kadang ia memberikan kata-kata penguatan kepada mereka yang hampir menyerah. Pengalamannya sendiri membuatnya mampu memahami rasa sakit orang lain. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Ia tahu bagaimana rasanya difitnah. Ia tahu bagaimana rasanya berjalan sendirian ketika dunia terasa menjauh. Dan justru karena itulah, kata-katanya sering menyentuh hati orang lain. Pendeta muda itu yang dulu dikenal sebagai pemimpin rohani kini menemukan cara baru untuk melayani. Bukan melalui mimbar yang megah, tetapi melalui percakapan sederhana, dukungan tulus, dan kehadiran yang penuh empati. Suatu malam setelah pertemuan komunitas selesai, ia berjalan pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilau. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan dan menatap langit. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia mungkin masih menghadapi banyak kesulitan. Ia mungkin belum memiliki pekerjaan tetap.
Ia mungkin belum kembali diterima oleh keluarganya. Namun kini ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah menemukan keluarga baru. Orang-orang yang menerima dirinya apa adanya. Orang-orang yang tidak melihat masa lalunya sebagai kesalahan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Pendeta muda itu menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa memiliki tujuan. Tujuan untuk menyebarkan kebaikan. Tujuan untuk menguatkan orang-orang yang sedang menghadapi ujian hidup. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan yang ia lalui, betapapun sulitnya, telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang tidak lagi hanya berbicara tentang iman, tetapi benar-benar hidup di dalamnya. Waktu terus berjalan. Musim berganti, dan hari-hari yang dulu terasa begitu berat perlahan berubah menjadi perjalanan yang penuh pelajaran. Pendeta muda itu masih menjalani hidup sederhana seperti sebelumnya. Ia masih tinggal di kamar kecil yang sama, masih menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan yang pernah ia rasakan dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Hatinya jauh lebih kuat. Jika dulu kesepian sering datang menghantui setiap malam, kini kesepian itu perlahan berubah menjadi ketenangan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir dari segalanya. Kadang kehilangan justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih bermakna. Komunitas kecil yang ia temukan beberapa waktu lalu kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di tempat sederhana itu, ia sering berbincang dengan orang-orang yang juga pernah merasakan pahitnya ujian hidup. Mereka saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah yang tersembunyi. Pendeta muda itu kini tidak lagi hanya menjadi seseorang yang datang untuk mencari kekuatan. Ia juga mulai menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Seringkali ada orang yang datang kepadanya dengan wajah penuh kelelahan. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang dijauhi keluarganya karena keyakinan. Ada juga yang sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Ketika mereka berbicara, pendeta muda itu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah meremehkan rasa sakit orang lain. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Karena ia pernah berada di sana. Kadang-kadang orang-orang itu bertanya kepadanya, "Bagaimana kau bisa tetap bertahan setelah kehilangan begitu banyak hal?" Pendeta muda itu biasanya hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang kuat. Ia hanya seseorang yang berusaha bertahan karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Dengan suara tenang, ia sering menjawab, "Ketika kita kehilangan segalanya, kita baru menyadari bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah kepada Tuhan." Kata-katanya sederhana, namun bagi banyak orang, kata-kata itu terasa sangat dalam. Perlahan-lahan, cerita tentang perjalanan hidupnya mulai menyebar ke berbagai tempat. Bukan melalui cerita yang ia sebarkan sendiri, tetapi melalui orang-orang yang pernah mendengar kisahnya. Mereka menceritakan tentang seorang pendeta muda yang rela kehilangan segalanya demi keyakinan yang ia yakini sebagai kebenaran. Tentang seseorang yang pernah dihormati banyak orang, tetapi kemudian harus menghadapi fitnah, penolakan, dan kesepian. Tentang seseorang yang tetap bertahan meskipun hidupnya runtuh dalam waktu singkat. Banyak orang yang merasa tersentuh ketika mendengar kisah itu. Beberapa bahkan datang secara khusus hanya untuk bertemu dengannya. Mereka ingin mendengar langsung bagaimana ia melewati semua ujian itu. Pendeta muda itu selalu menyambut mereka dengan sikap yang sama, tenang, sederhana, dan penuh kehangatan. Ia tidak pernah menceritakan kisah hidupnya dengan nada penuh kesedihan. Sebaliknya, ia menceritakannya sebagai perjalanan yang penuh pelajaran. Ia tidak pernah menyalahkan orang-orang yang dulu menjauhinya. Ia juga tidak pernah menyimpan kebencian kepada mereka yang pernah memfitnahnya. Baginya, semua itu adalah bagian dari jalan yang harus ia lalui. Suatu sore, ketika ia sedang duduk bersama beberapa orang di komunitas kecil itu, seorang pemuda datang dengan wajah penuh keraguan. Pemuda itu duduk di sudut ruangan, tampak ragu untuk berbicara.
Pendeta muda itu menghampirinya dan menyapanya dengan ramah. Perlahan-lahan pemuda itu mulai bercerita. Ia sedang menghadapi tekanan dari keluarganya karena keyakinan yang ia pilih. Ia merasa sangat takut kehilangan orang-orang yang ia cintai. Air mata pemuda itu mulai mengalir ketika ia berbicara. Pendeta muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah pemuda itu selesai bercerita, ia menepuk bahunya dengan lembut. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku pernah berada di posisi yang sama." Pemuda itu menatapnya dengan mata yang masih basah. Pendeta muda itu kemudian menceritakan sedikit tentang perjalanan hidupnya. Tentang bagaimana ia harus meninggalkan rumah. Tentang bagaimana ia kehilangan pekerjaan. Tentang bagaimana ia pernah merasa sangat sendirian. Namun ia juga menceritakan bagaimana semua itu akhirnya membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat. "Kadang jalan yang benar memang tidak mudah," katanya lembut. "Tapi setiap langkah yang kita ambil karena keyakinan tidak akan pernah sia-sia." Pemuda itu terdiam lama. Lalu perlahan ia mengangguk. Di wajahnya terlihat harapan yang mulai muncul kembali. Momen-momen seperti itu semakin sering terjadi dalam hidup pendeta muda tersebut. Ia tidak lagi dikenal hanya sebagai seseorang yang pernah mengalami penderitaan. Kini ia dikenal sebagai seseorang yang mampu memberi kekuatan kepada orang lain. Namun di balik semua itu, ia tetap menjalani hidupnya dengan sangat sederhana. Ia tidak pernah mencari pujian. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok istimewa. Baginya, semua yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Suatu malam, setelah pertemuan komunitas selesai, ia berjalan pulang sendirian. Langit malam tampak cerah. Bintang-bintang berkelip di langit yang luas. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan dan menatap ke atas. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia teringat masa-masa ketika ia berdiri di luar rumah keluarganya dengan air mata yang tidak bisa ia tahan. Ia teringat hari ketika ia berjalan keluar dari kantor untuk terakhir kalinya. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia hanya bisa menangis dalam doa. Semua kenangan itu masih jelas dalam ingatannya. Namun kini, ketika ia melihat kembali perjalanan itu, ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Setiap luka yang ia alami telah membentuk dirinya. Setiap kehilangan telah mengajarkannya arti keteguhan. Dan setiap air mata telah membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Pendeta muda itu menarik napas panjang. Ia tersenyum kecil. Hidupnya memang tidak lagi seperti dulu. Ia tidak lagi memiliki jabatan yang dihormati. Ia tidak lagi memiliki kehidupan yang nyaman seperti sebelumnya. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Keteguhan iman. Dan hati yang telah belajar memahami arti kesabaran. Ia kembali melangkah menyusuri jalan yang sepi. Langkahnya tenang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Masih akan ada ujian. Masih akan ada tantangan. Namun kini ia tidak lagi takut. Karena ia telah belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa keberanian mempertahankan keyakinan memang sering menuntut pengorbanan yang besar. Tetapi di balik setiap pengorbanan itu, selalu ada harapan. Dan selalu ada pertolongan Tuhan yang datang pada waktu yang paling tepat.